Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Yang pertama saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Putri, Dr. Andes Martulios, Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Kota Putri yang saya hormati. Saya ucapkan selamat datang dan atas kehadirannya dalam acara workshop pada hari ini. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Sebelumnya saya bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan nomor 3 penyampaian materi, yang 4 adalah tanya jawab, terakhir yang nomor 5 adalah penutup. Untuk yang pertama, untuk pembukaan, marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk acara yang kedua itu adalah sambutan Kepala Sekolah untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami. Pertama, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif Bapak Ibu, terutama Ibu Dami pada saat ini yang merupakan guru penggerak awal dari masa tertutup yang mampu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif terhadap kita semua, dan mudah-mudahan ini akan berjalan lancar dan merupakan motivasi bagi teman-teman yang lain yang belum mengikuti, sehingga sekolah kita ke depan itu lebih maju, lebih berkualitas dan berdaya guna, terutama bagi siswa-siswa kita, siswa-siswa yang satu betul. Juga dengan Pak Penawil selaku pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang mana acara ini bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan bersama, dan ini merupakan awal daripada kegiatan kita untuk memajukan sekolah kita ke depannya. Saya rasa untuk saat ini secara resmi saya menyatakan bahwa penyebaran atau pembukaan daripada kegiatan workshop kita dilaksanakan dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk acara yang ketiga adalah penyampaian materi tentang aksi nyata diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kota Putri yang akan disampaikan oleh Ibu Dami Tanani SPT, Penggerak Angkatan 7. Waktu dan tempat kami persilakan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat pagi, selamat bertemu dan terima kasih kepada rekan-rekan di SMA 1 Kota Putri, karena pada hari ini berkenaan mengikuti undangan saya untuk melaksanakan diseminasi pengalaman penerapan budaya positif, di mana ini merupakan salah satu tugas yang harus saya selesaikan ketika saya bisa mengikuti program yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu menjadi salah satu calon guru penggerak pada angkatan 7. Jadi pada hari ini Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menggurui, saya tidak bermaksud mengajar. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah lebih berpengalaman dari saya, sudah banyak pengetahuan tentang bagaimana penerapan pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif ini, terutama untuk siswa. Nah, selama mengikuti CGP ini, ada pada hari ini merupakan tugas akhir dari
laksanakan. Dan di sini diharapkan kami membuat sebuah aksi nyata di mana kami bisa berbagi tentang apa materi yang sudah kami dapatkan di beberapa kali pertemuan maupun di LMS kami, supaya Bapak Ibu yang ada di sekolah juga bisa mengetahui tentang diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini. Nah, kenapa tentang budaya positif ini yang dipilihkan untuk disampaikan pada aksi nyata? Karena jujur ini sangat-sangat berpengaruh langsung pada siswa kita di sekolah. Jadi nanti selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa bisa dikatakan ini teori yang ada yang kami dapatkan selama pendidikan, namun Bapak Ibu sebenarnya sudah menerapkan itu. Hanya kadang kita saja yang tidak memahami bahwa sebenarnya kita sudah melakukan itu, kita sudah membuat itu, tetapi konsepnya seperti apa. Jadi di sini saya berusaha untuk berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya dapatkan dari fasilitator, dari pengajar praktik, dan dari teman-teman CGP Angkatan 7 di Kabupaten Barito Timur. Nah, untuk yang pertama dari aksi nyata modul ini, modul budaya positif ini, saya ucapkan selamat datang pada guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta. Itu merupakan salah satu tujuan untuk apa hal ini kita buat. Nah, di dalam budaya positif ini, konsep utama modul budaya positif ini ada 7 topik. Ada 7 topik. Yang pertama ada namanya perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Yang keenam itu keyakinan kelas. Dan yang ketujuh ada namanya segitiga restitusi. Nah, dari ketujuh topik ini kita akan bahas satu persatu secara umum, ya, karena saya yakin Bapak Ibu sebenarnya sudah melaksanakan ini. Nah, yang pertama, di situ terpampang jelas disiplin positif. Kalau dalam pemikiran Bapak Ibu, kalau sudah ada kata-kata disiplin, bagaimana itu? Jadi kata-kata disiplin itu arahannya kemana? Ya? Ke siswa. Ke siswa. Yang lain? Kalau namanya sudah disiplin, berarti berhubungan dengan Peraturan. peraturan, ya, berhubungan dengan peraturan. Nah, di sini dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, betul kan? Karena apa? Karena disiplin itu kan berkaitan dan saya katakan dengan peraturan. Kalau peraturan itu kan orang yang membuat, belum tentu kita senang dengan peraturan itu. Makanya berkaitan dengan ketidaknyamanan. Itu juga yang dirasakan oleh siswa kita. Ya. Nah, selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Ya. Nah, dari sini sekarang ini kan kita lagi digaung-gaungkan tentang apa? Profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu apa-apa profil pelajar Pancasila? Ya? Bertanggung jawab. Gimana Pak Anwar? Berpikir kritis. Selanjutnya satu lagi. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada profil pelajar Pancasila
rumah. Jadi itu yang diharapkan, ya. Yang diharapkan dari kita itu, kita menghasilkan anak-anak itu yang taat dengan peraturan atau tata tertib itu, tetapi tanpa ada faktor dari luar. Jadi dia murni ingin berbuat hal itu, ingin melaksanakan apa yang disampaikan tanpa adanya
yaitu siswa menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Artinya, murid itu melakukan disiplin, rajin belajar, itu memang murni dari dalam hati dia. Bukan karena mengejar penghargaan atau bukan karena merasa takut dihukum. Ya. Jadi itu yang ingin kita dapatkan. Bahwa siswa itu memiliki motivasi secara intrinsik, yaitu dari dalam dirinya sendiri. Nah, berkaitan dari ini, intrinsik ini, setelah saya berbalik ke pelajaran kami di CGP, materi modul 1 itu selalu diawali dengan mulai dari diri. Ya, tidak langsung ke materi, Bapak Ibu, tapi mulai dari diri. Mulai dari diri itu artinya ini. Diharapkan kita menggali sesuatu itu dari dalam diri kita, bukan atas dorongan dari luar. Oh, saya rajin karena saya takut nanti dimarah oleh kepala sekolah. Oh, saya harus begini karena takut begini. Tidak, bukan itu Bapak Ibu. Tetapi murni dari dalam hati kita. Jadi itulah kalau nanti yang kawan-kawan ikut CGP, nanti akan dipertemukan dengan itu. Makanya saya katakan ikut CGP itu hampir seperti sebuah pengakuan dosa. Karena apa? Karena kita akan merefleksikan diri kita. Apa sih yang sudah saya buat selama ini? Sudah betulkah yang saya buat selama ini? Nah di sini, makanya kenapa Bapak Ibu saya arahkan, ayo mari kita semua ikut ke CGP itu. Bukan untuk mengejar penghargaan, bukan untuk mengejar sesuatu yang lain, tetapi lebih ke mengupgrade diri kita. Ya, jadi akan langsung mindset kita akan berubah. Setelah kita mengikuti ini, mendapatkan ini, mindset kita akan berubah Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang diharapkan dari pendidikan guru penggerak ini. Ya, karena segala sesuatu itu harus dimulai dari diri kita. Nah selanjutnya, dari motivasi itu ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa dikatakan identitas gagal? Ya, karena kalau kita menerapkan ini, bukan tidak bisa, bisa, ya, tetapi
bagaimana sih penerapannya? Nah sekarang kita melihat ke diri kita. Selama ini kita berada di posisi kontrol mana? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 posisi kontrol. Kalau saya bertanya ke Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Kalau saya, Bapak Ibu sudah tahu, pastinya saya di nomor 1. Saya cukup. Nomor 2. Ya, Pak Amar, nomor 2. Ya, pembuat rasa bersalah. Ada yang sudah bisa menjadi teman? Adakah yang sudah hanya sebagai pemantau? Nah, sementara yang diharapkan posisi kontrol pada restitusi ini, pada budaya positif ini kita diharapkan harusnya kita menjadi seorang manajer untuk siswa-siswi kita, ya. Nah, baik, untuk memperjelas ini kita akan lihat apa itu posisi kontrol. Nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya. Nah, kalau Bapak Ibu berada pada posisi kontrol si kupu-kupu, inilah yang akan Bapak Ibu ucapkan. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ya kan? Kalau kita kupu-kupu. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, pasti Bapak Ibu akan berbicara. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Ya? Itu kalau membuat dengan seperti itu membuat anak itu, oh iya ya, Ibu sudah sering menyatakan itu, ya. Saya pun kadang dihukum dan juga kadang dihukum rasa bersalah. Jadi membuat siswa itu merasa bersalah. Nah, selanjutnya ada juga kita guru ini berada pada posisi sebagai seorang teman. Ya, sebagai seorang teman kita pasti sambil bercanda, karena ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ya, ini kan kita berbicara sebagai teman, ya kan? Nah, kemudian ada juga kita guru-guru ini yang bersifat pemantau saja, ya. Lalu dengan apa begitu ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap ini, dan jelas saja kita hanya akan berbicara, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi kita hanya memantau saja, tidak memberikan apa-apa untuk dia, ya kan?
operator. Video. Oh, bisa ya. Hotspot. Ini video. Spotnya. Balik ya. Video. Ah. Nah, ini nggak bisa buka video ya? Ya, ini sebenarnya ini hanya sebuah video. Video di sini di mana kami bersama anak-anak kelas 10 IPA itu menyampaikan apa yang dirumuskan, apa yang harus kita buat menjadi keyakinan kelas. Tapi ini bisa kita lewatkan di sini. Nah ini keyakinan kelas 10 IPA ya, SMA 1 Katarak Betul. Kalau saya ketik kemudian tugas IPA ya. Nah, yang pertama keyakinan kelas yang sudah kami buat itu disiplin waktu. Ya. Kemudian yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga, tidak berbicara kotor. Yang keempat, saling menghormati antar sesama. Yang kelima, menggunakan baju seragam lengkap. Yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Yang ketujuh, selalu menerapkan Bapak Ibu, ini saya dapatkan materi juga di pembelajaran ini tentang segitiga restitusi. Tadi sudah di awal-awal sudah disinggung tentang segitiga restitusi. Itu seperti apa sih? Kemudian yang pertama, segitiga restitusi itu yaitu menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas ini artinya kita semua bahkan siswa itu akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Ya. Jadi apapun pasti kita yang ingin kita lakukan itu pasti sesuatu yang terbaik kan, bukan yang tidak baik. Ya. Nah kemudian yang kedua, langkah kedua, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Semua perilaku itu mempunyai alasan balik ke kebutuhan dasar tadi. Apa alasan si anak itu melakukan itu? Ya, apa alasan anak itu melakukan itu? Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Dari dalam diri itu yang saya katakan tadi adalah motivasi intrinsik tadi, keyakinan kita. Apakah kita ini menjadi yang baik atau tidak? Hanya kita yang tahu ya kan? Tujuan atau keinginan dan motivasi kita. Ya, jadi ini pengembangan dari segitiga restitusi. Ya. Selanjutnya, nah ini video tindakan menggunakan segitiga restitusi. Ini pada tugas modul 1.3 ini yang dibuat. Aktif. Maksudnya dari Korea Selatan. Saya menambahkan dari Budami tadi. Sebenarnya itu bagus Budami pas Budami itu. Jadi maksud Budami nanti semua wali kelas itu mengolah kesepakatan dengan kelasnya masing-masing gitu. Maksudnya, nah jadi kelas itu misalnya kelas 10 IPA. Nah kesepakatan kita ini mengacu kepada aturan yang bagaimana. Nah tidak boleh bolos, tidak boleh bersepakat. Orang yang bolos. Nah ini kemana bolos? Tidak tahu Pak. Mungkin di luar. Besok saya panggil Bu. Panggil aja siswa itu yang 7 orang tadi itu supaya tidak menular dengan yang lain. Nah itu bisa seperti itu sebagai tambahan namanya. Nah itu aja mungkin Pak. Bu Dami, terima kasih. Baik, mungkin ada tanggapan dari Jadinya ada menyebar ke lain gimana? Mau ambil bolos panggil aja guru mata pelajaran. Mungkin ada tambahan dari ya. Tambahan aja itu. aja lah. Nah, yang mana ya? Itu jadi ini sudah bertanya tapi bukan apa ya? Ini masalah keyakinan dan
peraturan. Biasanya kalau peraturan itu di sekolah Bu ya, yang mana itu sudah kadang-kadang sudah sepatu baku. Sementara keyakinan ini kalau misalnya dinamakan keyakinan kelas, berarti masing-masing kelas itu mempunyai keyakinan dan mungkin berbeda dari kelas yang lain. Nah, ya. Jadi dengan perbedaan ini, bukankah itu juga akan menyulitkan bagi guru-guru yang lain? Misal saya contoh, karena itu adalah kesepakatan antara wali kelas dengan siswanya, sehingga pada saat guru lain masuk, lalu siswa yang bersangkutan kadang-kadang karena dia merasa itu bukan kesepakatannya dari guru bersangkutan, dia lalu terjadi pelanggaran. Lalu dalam hal ini penanganannya seperti apa, gitu ya? Karena kalau kita tunjukkan kadang-kadang di sana sudah ada peraturan, nah kamu sudah melakukan kesalahan, coba kamu lihat di sana. Apakah kira-kira siswa yang bersangkutan kira-kira betul-betul bisa memanfaatkan atau melakukan atau berbuat seperti apa yang telah mereka sepakati? Karena kadang-kadang siswa ini sebentar lagi sedikit saya sampaikan, Bapak Ibu, ini yang harus utama kita sebagai guru sekarang, baik YGP maupun juga wajib yang harus kita tahu adalah tentang profil Pancasila, ya. Harus kita kuasai. Ada 6 profil Pancasila. Itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, ketiga bergotong royong, keempat berkebinekaan global, kelima bernalar kritis, dan keenam kreatif. Nah, jadi Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas itu tadi seperti yang Ibu Novi katakan, dasarnya dari profil pelajar Pancasila itu tadi. Jadi kalau misalnya kita ngambil yang menggunakan baju rapi itu dari mana? Apakah dari dia itu dari kita punya bank misalnya? Nah, itu dari mana itu? Yang dari 6 poin ini. Nah, itulah saya katakan ini memang agak rancu bagi kita karena menyampaikannya ini sepotong ya. Kalau misalnya dalam pembelajaran kami dari awal sampai akhir ada mulai dari ini tadi, kemudian Mabel Hajar Dewantara itu bahwa murid itu harus mengikuti kemajuan atau berasal dari dari dirinya sendiri dan dari jamaah mengikuti itu program alam dan program jamaahnya. Nah, jadi itu semuanya berkesinambungan. Hanya saja kata saya menyampaikan keyakinan ini, saya ini sudah di materi terakhir, satu ini mungkin memang baru jadi bingung ya. Jadi itu. Tetapi intinya memang seperti yang Novi katakan itu, awalnya itu adalah penerapan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini harus kita ketahui hampir sama istilahnya seperti kita menghafal Pancasila. Ya, jadi kita sebagai guru adalah lucu kalau kita tidak mengetahui dasar kita. Dasar kita itu yaitu profil pelajar Pancasila itu tadi. Nah, ya, jadi kalau nanti berpikir bahwa setelah CGP ini selesai dengan Menteri dan sebagainya, memang iya akan, tetapi inti dari pembelajaran itu akan tetap. Ya, dulu kita hanya tahu Ki Hajar Dewantara itu apa pendidikan kan, tapi pernahkah kita tahu apa yang disampaikan dia, apa isi-isi dari pemikiran dia? Nah, di sini kita mempelajarinya. Ya, jadi itu Bapak Ibu, saya rasa itu saja. Sedikit masukan. Jadi bagi nanti seluruh wali kelas, ini kemungkinan bukan hanya saya dan bapak guru yang lain juga menyelipkan bahwa aturan yang dibuat itu masalah HP. Nah, memang istilahnya sesuai dengan perkembangan zaman, siswa itu kan sekarang yang namanya kita internet. Nah, ibarat gua semalam bapak tidak dimakan kita mati ibu, dimakan kita mati bapak. Nah, jadi kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, anak-anak kan akan ketinggalan. Tapi mereka ini gara-gara HP, nah kita masuk aja di kelas anak-anak ada yang rebahan, masih menggunakan HP, padahal sudah tahu bel berbunyi. Nah, jadi kita masuk sebenarnya HP itu sudah disimpan. Nah, ini tidak, anak-anak kita masuk ada yang rebahan masih main HP, HP-nya di cache di mana-mana. Nah, sepertinya istilahnya udah, makanya saya karena saya tidak ingin marah, biasanya saya kembalikan ke siswa itu. Saya kasih soal, saya suruh buka, cari jawaban kalian di HP.
Itu aja kalau saya solusinya. Nah. Jadi tolonglah istilahnya juga diselipkan masalah HP dan tidak kalau jelas membuat mungkin kalau menggunakan HP saat belajar atau Bapak Ibu masuk konsekuensinya apa, tetapi supaya dibuatnya materi kan mereka sendiri. Nah, istilahnya konsekuensinya hukumannya apa? Kalau bawa handphonenya melanggar. itu sama kayak paham kayak Itu aja. Baik, saya tanggapi yang kata Ibu Siti tadi. Memang betul seperti itu, tetapi kita jangan salah loh Pak Jain. Itu tidak bisa juga seperti itu, ya. Makanya balik lagi ke apa saya katakan tadi, kita guru ini mengarahkan. Jadi kan begitu kita datang kan kalau misalnya dia menggunakan HP itu kan kalian tahu kalau ke sekolah ini menggunakan HP itu untuk apa, ya? Jangan main-main. Bukan, memang itu susah. Bapak Ibu saya katakan susah. Tapi itulah kita buatkan peraturan. Nah, ya itu tadi kan yang minta diselipkan. Ya, kemudian itu tadi saya katakan, ingat Bapak Ibu, siswa kita ini siswa SMA, bukan siswa SD. Tapi jangan salah, siswa SD saja anak saya bisa menilai gurunya, ya. Baik, mereka akan melihat bagaimana kita dulu memulai, saya katakan mulai dari diri, pelajaran kami awal mulai dari diri, ya. Kita dulu menyebarkan sesuatu yang positif, mereka akan meniru. Nah, kalau kitanya saja tidak, percuma kita buat ini. Karena mereka, begini aja kayak gini, begini aja kayak gini. Itu Bapak Ibu ngomong buat kita guru SMA, ya. Karena balik, Betul itu sebenarnya bukan masalah HP-nya, tapi masalahnya anaknya. Kalau misalnya mau buat bikin kayak 16 bukan jangan bawa HP bukan, tapi kalau misalnya main game konsekuensinya apa? Nah, Ya itu masuk turun makanya kan dirembukan diselipkan masalah HP. Bukan HP-nya, tapi cara Iya, cara mereka. Ya maksudnya kan sama juga saat ibu guru, bapak ibu guru masuk sudah bel masuk. Setidaknya kan HP mereka itu sudah disimpan, Bu. Nah, jangan lagi ada yang megang HP masih, Bu. Makanya kita masuk ada masih anak-anak yang rebahan. Nah, istilahnya main HP. balik lagi saya katakan, balik ke diri kita sendiri. Saya bukan apa, begitu saya masuk, saya bukan karena saya galak, mungkin apa, jadi semua disimpan apa kayak gitu. Bukan berarti, bukan seperti itu, cuman maksudnya saya mau katakan saya ke kelas, enggak saya sentuh handphone dan saya bawa, ya anak-anak juga akan melihat seperti itu, ya kan? Itu satu. Kemudian kita rapi. Kalau kita rapi, nggak mungkin mereka tidak rapi. Tapi memang tidak langsung semuanya tidak. Segala sesuatu itu butuh yang namanya proses, ya. Nggak bisa kita langsung harus mau ini tadi. Itu mau kita ya. Ya tidak, saya kan kalau masuk itu saya tegur. Ini kan sudah bermasuk setidaknya HP disimpan, kita Iya, belajar. karena tidak ada Saya langsung hukum. karena tidak ada dasar mereka, Bu. Kita hanya mengucapkan. Makanya dibuatkan keyakinan kelas itu jadi dasar kita. Ya makanya tadi kan saya minta istilahnya diselipkan lah. Ibaratnya keyakinan itu nanti sama siswa. Bukan begini. Masing-masing wali kelasnya, masing-masing wali kelasnya pasti paham dengan kebutuhan siswanya, ya kan? Sama seperti kita orang tua tahu kebutuhan anak-anak kita. Jadi bisa saya katakan tadi kenapa bisa berbeda? Mungkin di kelas IPA tidak terlalu mereka menggunakan HP, ya. Sementara mungkin di kelas IPS HP. Jadi mungkin di kelas IPS poin nomor 1 yang utama kita terapkan keyakinan kelasnya masalah HP. Nah di kelas lain, iya keyakinan kelas juga ada, tapi mungkin itu diletakkan di bawah. Ibarat kata itu menjadi keyakinan, tapi bukan prioritas Bapak Ibu. Makanya saya katakan Bapak Ibu semua orang-orang yang pintar bisa. Saya hanya menyampaikan intinya, kalian yang mengarahkannya nanti sesuai dengan kebutuhan kelas kalian. teknis ada di wali kelas. Iya, semuanya dibalik. Jangan nanti kenapa di kelas itu lain? Itu kesepakatan mereka, mereka tahu konsekuensinya. Ya. Jadi itu, karena masih urusan masing-masing kelas itu beda masalah. Jadi itu, habis itu Bapak, oh ya satu lagi Bapak Ibu, selain keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu untuk memperkuat hati diri kita membuat keyakinan pada saat kita mengajar. Ya, kita pada saat yang Ibu Dami, saya tidak mau ada siswa yang memegang HP. Satu, pada jam Ibu Dami, saya tidak mau ada yang
Dami. Ya. Jadi pada intinya kembali kepada kita masing-masing untuk memberikan arahan kepada siswanya. Ya, betul. Yang kedua, Bu Dami, kualitasnya agar bisa turun ke lapangan. Betul. Yang ketiga, ada insentif wali kelas, mantap. Kalau yang itu di luar koridor saya, Pak. No comment di balik. Di luar koridor saya, Pak. Pak Om, silakan tutup dulu, Pak. Terima kasih pada Ibu kami yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas kehadirannya dan apa yang Teknis aku wali kelas. diskusikan hari ini berdampak pada kolaborasi aku berda SMA Negeri 1 Patang. Kemudian acara kelima yaitu penutup. Untuk menutup acara siang hari ini adalah beberapa menurut pertanyaan berdoa mulai. Selesai. Aku baru baca oban akunya tadi. Selesai kan? Mantap ya. Detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Prabowo, guru SMA N1 Patang Ketutuy, mengenai pemaparan diseminasi budaya positif. Itu sangat bagus sekali apabila kita bisa terapkan di sekolah ini, mengingat kedisiplinan siswa kita masih jauh dari harapan, dan apabila disiplin pun karena adanya unsur ekstrinsik bukan intrinsik, maka dengan adanya diseminasi budaya positif ini, semoga di PBM atau di kegiatan belajar mengajar di lingkungan SMA N1 Patang Ketutuy lebih baik lagi ya. Mereka disiplin atas unsur intrinsik, sadar bahwa itu merupakan kebutuhan untuk mereka pribadi ya, bukan untuk gurunya. Semoga kita guru-guru yang ada di SMA N1 Patang Ketutuy juga bisa bersama-sama dengan siswa menerapkan kedisiplinan, kebersihan, ya, keindahan, dan keharmonisan di sekolah kita secara unsur intrinsik atas dasar kesadaran diri kita sendiri. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.